Assalamualaikum sahabat. Bayangkan kalian hidup di jantung bulan sabit subur, di antara dua sungai besar, Sungai Tigris dan Eufrat. Lahirlah peradaban yang mengubah arah sejarah manusia. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, di tanah yang sekarang kita sebut Irak, peradaban Sumeria muncul, melahirkan kota-kota pertama, sistem hukum pertama, dan yang paling penting adalah tulisan pertama. Namun, jejak-jejak peradaban luar biasa ini terkubur dalam pasir selama ribuan tahun, menunggu untuk diungkap. Dan ketika mereka ditemukan, mereka membawa serta kisah-kisah yang mengguncang pemahaman kita tentang asal-usul, termasuk kisah penciptaan manusia dari sudut pandang Sumeria. Cerita apa yang ada di dalamnya? Mari kita jelajahi bersama. Selama berabad-abad lamanya, peradaban Sumeria hanya menjadi desas-desus yang disebutkan dalam teks-teks kuno lainnya. Tetapi tidak ada bukti fisik yang nyata hingga pada abad ke-19. Demam arkeologi melanda Eropa. Para penjelajah dan arkeolog yang terinspirasi oleh kisah-kisah Alkitab dan dongeng Timur Tengah mulai menyisir gurun Mesopotamia. Tokoh-tokoh kunci seperti Austin, Henry Layard, dan Paul Emil Botta melakukan penggalian monumental. Layard khususnya pada tahun 1840-an hingga 1850-an menemukan reruntuhan kota Nineveh, ibu kota kekaisaran Assyria kuno. Di sanalah, di antara puing-puing istana Raja Asurbanipal, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu sebuah perpustakaan kerajaan yang berisi puluhan ribu tablet tanah liat. Tablet-tablet ini yang sebagian besar ditulis dalam aksara Paku adalah jendela ke masa lalu yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, ada satu kendala besar. Kendala besar ini adalah dari hurufnya atau aksaranya. Aksara ini disebut aksara Paku atau cuneiform. Aksara Paku ini adalah sistem yang kompleks dan telah lama mati. Tidak ada di dunia modern ini yang bisa membacanya. Kunci untuk membaca rahasia-rahasia ini datang dari seorang perwira Inggris dan ahli bahasa yang bernama Henry Rawlinson. Ia berhasil memecahkan kode aksara Paku berkat prasasti Behistun, sebuah prasasti besar yang berisi teks yang sama dalam 3 bahasa kuno. Dengan terpecahnya kode aksara Paku ini, para sejarahnya di seluruh dunia mulai bekerja menerjemahkan ribuan tablet yang telah ditemukan. Puncaknya terjadi pada tahun 1872. Seorang asisten muda bernama George Smith yang memiliki bakat luar biasa dalam aksara Paku sedang meneliti fragmen-fragmen tablet yang rusak. Dengan hati-hati, dia menyatukan potongan-potongan kecil. Tiba-tiba ia menemukan baris-baris teks yang menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan. Sebuah kisah tentang banjir besar yang menghancurkan dunia di masa lalu. Dan kisah ini mengguncang dunia karena kemiripannya dengan kisah Batrahnu yang ada di dalam Alkitab, yaitu bernama Epik Gilgamesh dan epos Atrahasis yang menceritakan tentang asal-usul manusia. Di dalam kisah Atrahasis, kisah yang dimulai dari kekacauan primordial. Pada awalnya ada lautan purba yang tak terbatas, diwakili oleh Dewi Namu, ibu dari segala sesuatu. Namu kemudian melahirkan An dan Ki. Dari persatuan An dan Ki, lahirlah Enlil, dewa angin, yang memisahkan langit dan bumi. Dewa-dewi ini mewakili unsur-unsur alam semesta. Setelah alam semesta terbentuk, para dewa yang lebih muda
atau para Igigi dan Anunnaki harus bekerja keras untuk membangun dan memelihara dunia, dan juga melakukan tugas-tugas seperti menyediakan makanan bagi para dewa yang lebih tinggi. Pekerjaan ini sangat melelahkan, dan para dewa yang lebih rendah mulai mengeluh karena keluhan dan penderitaan para dewa yang lebih rendah. Dewa Enki dan Dewi Nimmah muncul. Dewa Enki memberikan solusi untuk menciptakan manusia atau Lulu dengan tugas menggantikan pekerjaan para dewa yang lebih rendah. Manusia dalam kisah ini diciptakan dari tanah dan dicampur dengan darah dewa atau esensi ilahi dari dewa yang dikorbankan. Darah dewa ini memberikan kecerdasan dan semangat atau spirit kepada manusia yang membedakan dari makhluk yang lain. Proses penciptaan manusia ini mirip dengan penciptaan dalam teologi agama Abrahamik. Dan kisah ini diceritakan jauh sebelum datangnya agama Samawi. Kisah epos Gilgamesh versi Babilonia kuno. Terdapat tokoh yang bernama Utnapishtim. Dalam cerita tersebut, para dewa, terutama Enlil, merasa terganggu oleh kebisingan dan jumlah manusia yang terlalu banyak. Mereka memutuskan untuk memusnahkan umat manusia dengan banjir besar. Dan Dewi Enki tidak setuju dengan rencana ini. Secara diam-diam, dia mendatangi Utnapishtim dan memberitahunya melalui dinding sebuah gubuk untuk membangun sebuah kapal raksasa dan membawa serta keluarganya dan benih dari segala makhluk hidup. Banjir pun datang dan menghancurkan segalanya. Setelah badai reda, Utnapishtim mendarat di gunung, melepaskan burung-burung untuk memeriksa daratan dan memberikan persembahan kepada para dewa. Para dewa yang mencium aroma persembahan dan menyesali perbuatan mereka. Dalam kisah Utnapishtim, terdapat kesamaan kisah dari kisah Batra Nabi Nuh. Tapi kedua kisah ini juga terdapat perbedaannya. Pertanyaannya, apakah kedua kisah agama Abrahamik mencontoh kisah dalam teks-teks Sumeria kuno? Mari kita coba cari tahu. Memang di dalam agama-agama Abrahamik terdapat kisah-kisah yang mirip dengan cerita-cerita kuno. Bahkan dari belahan bumi yang lain terdapat kisah-kisah yang sangat mirip, namun dengan narasi yang berbeda-beda. Seperti di ajaran agama Hindu yang mempunyai dua kisah ini. Tidak hanya itu, di berbagai belahan dunia lainnya juga memiliki kisah yang sama. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kisah-kisah seperti ini terjadi di budaya mana saja. Kemiripan kedua kisah ini juga bisa menjadikan bukti bahwa kisah-kisah tersebut memang terjadi di masa lalu dan diceritakan dengan narasi yang berbeda-beda. Seperti kisah banjir besar di seluruh dunia. Kisah ini diperkirakan karena berakhirnya zaman es terakhir yang disusul dengan hujan yang besar, mengakibatkan tenggelamnya beberapa daratan. Banjir ini terjadi kira-kira pada 9.000 tahun sampai 5.000 tahun yang lalu. Banjir ini terjadi di mana-mana, yang menyebabkan manusia mengalami ingatan kolektif tentang banjir. Jadi kisah-kisah banjir di seluruh dunia memang benar adanya. Mari kita diskusikan secara sehat. Ini bisa menjadi bukti bahwa memang kepercayaan manusia muncul dan berkembang karena adanya kejadian-kejadian yang nyata, namun dengan narasi yang berbeda. Tapi dengan kisah-kisah ini juga bisa menjadi bukti bahwa memang manusia mendapatkan ilham dari satu entitas. Karena ketidaktahuan atau karena kepentingan yang lain, pada akhirnya narasi-narasi tersebut dibengkokkan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya padamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya
setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-75. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.